فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum dimulai kajian dimohon atau para hadirin untuk maju lagi mendekat. Insyaallah tambah afdal. Dalam sholat, shaf yang paling depan tambah afdal. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita pertama selalu mengingat nikmat Allah, mensyukuri segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya hari ini setelah cukup lama libur kajian Rabu petang ini, alhamdulillah bisa kita mulai kembali. Allah masih berikan kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Salah satu keistimewaan, Allah masih memberikan kita waktu luang untuk bisa menyempatkan diri hadir di majelis ilmu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ajarkan kepada kita hal yang bermanfaat dan juga jadikan ilmu yang diajarkan kepada kita berbuah menjadi amal soleh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Tak lupa seperti biasa, sebagaimana disunnahkan dan dianjurkan oleh para ulama, bahkan harus setiap orang memperbaiki niat dalam kebaikannya. Kita menuntut ilmu ini atau mendengarkan kajian ini sebaik mungkin memiliki niat yang tulus. Ya, insya Allah dengan niat yang tulus ini semakin ilmu ini bermanfaat. Kita tidak nyari keuntungan duniawi kecuali yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan, tapi yang kita harapkan adalah benar-benar ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin memberikan diri kita asupan ilmu karena kita tahu bahwasanya setiap kita adalah orang-orang yang jahil. Ya. Nabi SAW meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu. Fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi, kalian semua itu sesat. Dol, setiap kalian itu sesat. Sesat itu maksudnya jahil, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Sehingga salah jalan. Illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang hamba-hamba yang aku berikan hidayah, aku berikan petunjuk. Maka kata Allah, fastahduni, mintalah hidayah kepadaku, ahdikum. Niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Sehingga kita tahu mana yang baik bagi kita, mana yang buruk bagi kita. Sebelum kita tahu, berapa kali kita melakukan perbuatan yang ternyata bermadharat bagi kita, tidak baik bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu yang Allah titipkan pada kita, sehingga kita tahu, oh ini baik bagi kita, oh ini benar, oh ini menguntungkan bagi kita di dunia, oh ini merugikan kita di dunia, oh ini menguntungkan di akhirat, ini merugikan di akhirat. Inilah karunia yang begitu besar. Maka selalu perbaiki niat agar Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita. Ya, termasuk diantaranya yaitu ibadah yang sedang kita kerjakan, menuntut ilmu, sebaik-baiknya nawafil. Ya. Setelah semua yang wajib, para ulama menyebutkan yang paling afdol, amalan yang paling afdol setelah semua kewajiban adalah menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu ini kita bisa memperbaiki ibadah kita.
kita bisa beribadah dengan cara yang benar sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dengan tanpa ilmu, kita seringnya keliru, salah, tidak sesuai tuntunan. Oh ternyata ini wajib tapi tidak saya kerjakan. Oh ternyata ini haram kok saya kerjakan. Terutama dalam bab yang sedang kita bahas yaitu ibadah sholat. Salah satu ibadah yang sangat mulia, paling penting setelah syahadat di dalam rukun Islam. Amalan pertama yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kalau seseorang sholatnya baik, niscaya dia akan selamat dan beruntung. Sebaliknya kalau sholatnya enggak baik, ya banyak celahnya, celah dalam waktunya terlambat, celah dalam prakteknya, tata caranya salah, tidak sesuai tuntunan Nabi, maka dia faqad khaba wa khasir, pasti akan merugi. Di antara alasannya karena sholat ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua amal-amal kita. Baik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit mengingatkan bahwa beberapa kesempatan yang lalu kita sempat mencontohkan bagaimana tata cara sholat secara ringkas. Kita contohkan dari takbir sampai salam secara ringkas, tuntunan yang sederhana bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sesuai hadis-hadis yang ada. Kita juga contohkan macam-macamnya, kalau ada variasi di dalam tata cara sholat ini yang ternyata semua variasinya ada contohnya dari Nabi, kita contohkan. Sehingga kita tidak bingung ketika kita melihat ada perbedaan antara sholat kita dengan sholat saudara kita. Oh ternyata memang ada contohnya. Oh ternyata Nabi mencontohkan. Sehingga kita tidak menyalahkan. Kita juga sebutkan mana yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, mana yang dimakruhkan secara ringkas. Kemudian kita bacakan hadis-hadis satu persatu yang ada di dalam kitab Umdatul Ahkam. Kita masuk pada hadis yang ke-81. Yaitu membahas tentang mengangkat kedua tangan. Lokasi atau waktu, di mana saja, kapan saja kita mengangkat kedua tangan saat sholat. Yang pertama perlu kita pahami bahwa di antara istimewanya sholat ini ada satu gerakan yang sangat indah, yaitu mengangkat kedua tangan. Yang hikmahnya macam-macam. Yang pasti ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya disebutkan oleh banyak para ulama. Kenapa sholat kok mengangkat kedua tangan? Yang kita sebutkan pada kesempatan lalu, bisa sejajar dengan pundak, bisa sejajar dengan telinga. Kita ucapkan sejajar untuk mengingatkan bahwa tidak harus nyentuh, cukup sejajar saja. Sebagian orang ada yang mengharuskan ketika mengangkat kedua tangan, jempolnya sampai jari telunjuknya menyentuh, jempolnya menyentuh telinga bawah, telunjuknya menyentuh telinga atas. Ini termasuk dianggap oleh para ulama ta'annud, menyusahkan diri. Padahal tidak ada contohnya. Ya, cukup sejajar saja. Berikut juga yang sejajar pundak, cukup sejajar. Tidak perlu menyulitkan diri sampai harus menyentuh atau dengan tata cara yang tidak ada tuntunannya. Dan kita ingatkan juga dua lokasi ini, lokasi yang lain atau sejajar yang lain tidak dibenarkan. Seseorang yang mengangkat kedua tangan sejajar dengan perutnya salah. Seseorang yang mengangkat kedua tangan di bagian bawah dada salah. Seseorang yang mengangkat kedua tangan di atas telinga, melebihi telinga salah. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah sejajar telinga atau sejajar pundak, ya, mankib. Ya, orang yang sholatnya hanya mengangkat kedua tangannya di depan perut atau di depan dada bagian bawah, ini kita bisa katakan secara pasti itu salah, keliru, tidak ada contohnya. Ya, harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Meskipun kita sebutkan bahwa mengangkat kedua tangan ini bukan rukun. Artinya orang yang tidak mengangkat kedua tangan pun insya Allah sah sholatnya. Tapi bagi mereka yang mengangkat kedua tangan, sebaik mungkin mencontoh bagaimana Nabi SAW mengangkat kedua tangan. Di antara hikmahnya disebutkan oleh para ulama gerakan yang indah ini macam-macam. Di antara mereka ada yang mengatakan ini memperindah sholat, zinah bagi sholat. Ada juga yang menyebutkan
orang yang mengangkat kedua tangan itu seakan-akan menyingkap hijab atau satir yang membuat kita ghaflah, lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara kita dengan Allah, kata para ulama, ada hijab atau penghalang yang membuat kita lalai di hadapan Allah. Jadi ketika kita mengangkat kedua tangan membuat kita semangat, menyadarkan diri bahwasanya kita sedang berhadapan dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ya. Ada juga yang mengatakan bahwa mengangkat kedua tangan itu akan menggerakkan hati. Ya, gerakan tangan ini beriringan dengan hati kita sehingga hati kita tersadarkan, tambah hadir ketika sholat. Beda dengan orang yang sholatnya tidak hadir hatinya. Ya. Karena semua orang sholat gerakannya sama, yang membedakan adalah bagaimana kadar hadirnya hati, khusyuknya jiwa ketika mengerjakan sholat. Namun di antara semua hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama ini, hikmah yang paling tinggi apa? Hikmah yang paling tinggi adalah mengangkat kedua tangan, perintah dari Nabi SAW, atau contoh yang dikerjakan oleh Nabi, sehingga ini adalah bentuk ketaatan dan keimanan kita. Kalau sholat dianjurkan mengangkat kedua tangan. Kita katakan dianjurkan karena memang tidak wajib. Kita katakan tidak wajib karena memang orang yang tidak mengangkat kedua tangan sholatnya insya Allah sah. Ya. Baik, kita bacakan hadisnya berkaitan tentang lokasi di mana saja seseorang mengangkat kedua tangan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salah wa idza kabbara lir-ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalik wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd wa kana la yaf'alu dhalika fi as-sujud. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sekali lagi seperti biasa hadis-hadis yang lainnya, karena memang ya muallif hanya mencukupkan diri dengan hadis-hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Meskipun tata cara salat ada banyak di luar Bukhari dan Muslim, namun khusus kitab Umdatul Ahkam ini ya mencukupkan diri dari riwayat-riwayat Sahih Bukhari dan juga Muslim. Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat yang disebut oleh para periwayat bahwasanya beliau ini orang yang paling mirip dengan Rasulullah amalannya, ya, sehingga seringkali praktek sholatnya beliau pun sering ditiru oleh para sahabat, dijadikan pegangan. Oh, Ibnu Umar kalau sholat begini. Karena para ulama banyak yang husnudzon, Abdullah bin Umar ini orang yang paling semangat sekali meniru Rasulullah SAW, sampai disebutkan jalannya pun sengaja dimirip-miripin. Cara jalannya Rasulullah sengaja dimirip-miripin oleh Abdullah ibnu Umar, sehingga banyak yang menjadikan perbuatan Ibnu Umar sebagai sandaran. Ya. Beliau meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan dua pundaknya. Hadwa mankibai, sejajar dengan dua pundaknya. Bisa di depan, yang penting sejajar dengan dua mankibnya. Idza iftataha as-shalah, ini lokasi pertama ketika mau memulai salat. Kalimat idza iftataha as-shalah artinya adalah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Karena kita ketahui memulai salat dengan takbiratul ihram, sebagaimana definisi yang disebutkan oleh para ulama bahwa salat adalah perbuatan dan ucapan khusus tertentu yang dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka kalimat idza iftataha shalah, saat memulai salat, maksudnya adalah takbiratul ihram. Ini lokasi yang pertama. Lokasi yang kedua, wa idza kabbara lirruku', saat bertakbir untuk turun ruku'. Saat turun membungkuk
untuk rukuk. Dari berdiri pindah ke rukuk, beliau juga mengucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian mengangkat kedua tangan, sambil mengangkat kedua tangan. Ini lokasi yang kedua. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahuma kadzalik. Ini lokasi yang ketiga, yaitu apabila Nabi SAW, kata Abdullah bin Umar, bangun rafa'a minar ruku', bangun dari ruku'. Ya, bangun dari ruku', beliau mengangkat kedua tangan. Ya. Sembari mengucapkan wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Salah satu lafaz bangun dari ruku' dan juga posisi i'tidal yang paling masyhur, yaitu diucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kita ucapkan paling masyhur karena memang banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan bacaan yang dibaca saat bangun dari ruku'. Setelah sudah selesai kembali dari ruku', berdiri lagi, ada yang membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, seperti yang dibaca oleh salah seorang sahabat. Kemudian Nabi SAW melihat para malaikat, ya, yang menjadi tanda bahwasanya doa ini, ya, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga pernah membaca doa yang lain panjang, Rabbana lakal hamd mil'as samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai', dan seterusnya. Wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, dan seterusnya. Banyak riwayat-riwayatnya. Namun seseorang kalau dia mencukupkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, insyaallah sudah mewakili. Sudah cukup, ya. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Perawi mengatakan, yaitu Abdullah bin Umar insyaallah yang mengatakan ini, kata beliau, Nabi tidak mengangkat kedua tangan saat mau sujud. Jadi di hadis ini lokasi mengangkat kedua tangan hanya ada berapa? Ada berapa tadi? Ada 3, ya. Yang pertama takbiratul ihram, jelas. Yang kedua saat ruku', yang ketiga bangun dari ruku'. 3 lokasi ini disepakati oleh para ulama dan dianjurkan. Sangat dianjurkan. Bahkan disebutkan oleh para ulama, riwayat mengangkat kedua tangan saat sholat, sunnahnya mengangkat kedua tangan saat sholat, itu bukan hanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Diriwayatkan pertama oleh 4 sahabat yang paling utama, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ditambah 6 orang lainnya yang tergabung dengan 4 ini, yang masuk dalam komunitas 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW dengan lafaz yang begitu jelas. Beliau mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ditambah 6 sahabat yang lainnya, diantaranya adalah Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga sahabat-sahabat yang lain. 10-10-nya meriwayatkan hadis bagaimana Nabi SAW mengangkat kedua tangan. Bukan hanya mereka, diriwayatkan juga oleh sahabat-sahabat senior yang lainnya. Untuk apa kita sebutkan fakta ini? Kita sebutkan fakta ini untuk menjelaskan bahwa mengangkat kedua tangan benar-benar sunnah yang disepakati oleh para ulama, oleh kaum muslimin, oleh para sahabat yang utamanya. Sehingga tidak bisa diingkari. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan tidak sunnah mengangkat kedua tangan, ini sudah bisa dikatakan aneh sekali. Orang dari sahabat saja yang meriwayatkan jalurnya banyak sekali. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini berkaitan tentang mengangkat kedua tangan di 3 tempat ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada 1 lokasi lagi tambahan. Ada 1 lokasi lagi tambahan yang disebutkan oleh para ulama. Diambil dari riwayat yang lain. Yaitu disebutkan di dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi beliau berkata, meriwayatkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minas sajdataini kabbar wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi kama sana'a hina iftataha as-shalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan juga Imam At-Tirmidzi rahimahumullah. Ya. Imam At-Tirmidzi sendiri mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis hasanun sahih. Ya. Artinya hadis ini bisa diamalkan. Memang tidak ada di riwayat Bukhari dan juga Muslim. Riwayatnya di Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i. Namun bisa diamalkan. Ya, beliau mengatakan hadis hasanun sahih dan juga diamalkan oleh banyak para ulama. Yaitu apa? Kata beliau, sahabat ini, Nabi SAW idza qama minas sajdatain, ketika bangun dari 2 rakaat pertama mengangkat kedua tangan. Idza qama minas sajdataini kabbar, bertakbir, wa rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya bihima mankibai, sampai sejajar dengan 2 pundaknya. Jadi ini tambahan khusus bagi salat yang lebih dari 2 rakaat. Kalau salatnya cuma 2 rakaat berarti tidak ada gerakan ini. Karena setelah 2 rakaat dia salam. Salat subuh, salat sunnah 2 rakaat. Yang ada adalah pada salat-salat yang 3 rakaat atau lebih dari 3 rakaat, 4 rakaat. Maghrib seperti tadi kita kerjakan, Isya, Zuhur dan juga Asar. Ketika bangun dari 2 rakaat pertama, atau bisa dikatakan ketika bangun dari tasyahud awal untuk menuju ke rakaat yang ketiga, disunnahkan mengangkat kedua tangan. Jadi tidak hanya kalau bangun dari rakaat pertama mau mulai rakaat yang kedua, masyhurnya yang sering diamalkan oleh kaum muslimin tidak mengangkat kedua tangan. Bangun langsung sedekap, langsung baca Al-Fatihah. Ya. Langsung sedekap, langsung baca Al-Fatihah. Tapi khusus bangun dari rakaat kedua mau mulai rakaat yang ketiga, mengangkat kedua tangan sebelum memulai baca surat Al-Fatihah. Mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Ya. Riwayatnya ada di dalam Ashabus Sunan. Selain 4 tempat ini, jadi sekarang total ada 4 lokasi ya. Selain 4 lokasi ini tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bangun sujud tapi mengangkatnya sebelum bangun misalnya, sebelum berdiri. Ada lagi saat mau sujud, ada yang mengatakan mengangkat kedua tangan, maka bisa dikatakan karena riwayat yang ada yang sahih yang bisa diamalkan ada 4 lokasi saja, maka bisa dikatakan selain 4 lokasi ini tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan. Jadi hanya 4 saja. Ya, dimulai dari takbiratul ihram, saat ruku', bangun dari ruku', bangun dari tasyahud awal menuju ke rakaat yang ketiga. Khawatibillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh dalam kitabnya Taisirul Alam, ya, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah menyebutkan beberapa khilaf. Ya, menyebutkan beberapa khilaf. Namun beliau sepakat bahwa untuk yang 4 lokasi, 3 lokasi ada di hadis yang kita bacakan tadi, 1 lokasi tambah hadis baru yang ada di dalam Sunan Abi Dawud, Tirmidzi dan juga Nasa'i. Ya, lokasi yang keempat. Selain itu tidak disunnahkan. 4 ini disepakati oleh para ulama atau oleh jumhur minimalnya. Ya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada sedikit tambahan berkaitan dengan gerakan mengangkat kedua tangan ini. Ya. Yaitu
posisi atau bentuk telapak tangan saat diangkat. Ya. Secara umum ya dianjurkan saat mengangkat kedua tangan posisinya apa? Secara umum diangkat kedua tangannya tidak terlalu merenggangkan jari jemari, tidak juga terlalu merapatkan. Secara umum. Jadi posisi normal. Ya. Kalaupun memilih untuk merapatkan pun insya Allah boleh. Tapi kalau terlalu merenggangkan ini yang kurang tepat. Ya. Kemudian telapak tangan yang masyhur dipraktekkan oleh kaum muslimin dan juga para ulama, telapak tangan menghadap ke arah kiblat, punggungnya menghadap ke belakang, artinya lurus tegak, lurus tegak. Namun ada beberapa pendapat dari sebagian ulama yang memposisikan telapak tangan itu telapak perutnya atau bagian dalamnya, mohon maaf, karena dalam bahasa Arabnya batnul kaf, ya. Bagian dalam, batinul kaf, bukan batnul kaf, batinul kaf, bagian dalam telapak tangan ini menghadap ke bumi, punggungnya menghadap ke langit, ya, menghadap ke langit. Amun Allah Taala alam bisawab, ya, tata cara yang lebih benar yang diamalkan oleh mayoritas ulama adalah yang tegap, ya, tegap. Telapaknya batinul kaf, bagian dalam telapak menghadap ke kiblat, belakangnya menghadap atau punggungnya menghadap ke belakang. Ya. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita berpindah ke hadis yang setelahnya. Yaitu berkaitan tentang tata cara sujud. Hadis yang ke-82 membahas tentang tata cara sujud. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum ala al-jabhati wa ashara bi yadihi ila anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamain. Seperti biasa, dua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh sepupu beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah SAW, umirtu, aku diperintahkan an asjuda ala sab'ati a'zum, untuk sujud dengan 7 tulang. 7 tulang. A'zum jamak dari idham. Idham jamaknya a'zum. Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang. Dan perintah untuk Nabi juga perintah untuk umatnya secara umum, selama bukan menjadi kekhususan Nabi SAW. Perintah untuk sujud ini sama seperti perintah untuk kaum muslimin. Umat Nabi SAW juga diperintahkan untuk sujud, diperintahkan untuk sholat. Maka tata cara yang diperintahkan kepada Nabi kan mengatakan, umirtu, aku diperintahkan. Diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku diperintahkan kalau sujudnya dengan menyentuhkan 7 tulang ini ke lantai. Ya. Maka perintah untuk Nabi, perintah juga untuk kita umatnya, selama bukan menjadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja 7 tulang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, al-jabhah. Kata beliau, alal jabhah. Jabhah itu adalah kening. Jabhah adalah kening. Namun yang perlu diperhatikan, ada beberapa orang yang bertanya tentang hidung. Hidung itu diperintahkan atau tidak? Ternyata Nabi SAW menyebutkan ketika, atau Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Abbas menyebutkan ketika Nabi mengucapkan kening, tangan beliau sambil menunjuk ke hidung. Jadi di dalam hadis yang sama Nabi menjelaskan tentang 7 tulang yang wajib menyentuh lantai saat sujud. Nabi juga menunjuk hidung.
ketika mengatakan alal jabhah, yang pertama kening, tapi Nabi sambil menunjuk hidung. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa hidung tergabung atau dalam satu kesatuan dengan kening. Ya, dengan kening. Kemudian al-yadaini, tulang yang kedua dan yang ketiga adalah kedua telapak tangan. Karena al-yad ketika disebutkan secara mutlak yang dimaksud adalah telapak tangan. Orang kalau bilang ana makan pakai tangan, kan makannya pakai telapak tangan, bukan makan pakai semua anggota badannya. Secara mutlak, ya. Sehingga perlu diperhatikan ketika Nabi SAW mengatakan sujud dengan tangan, itu bukan semua tangannya menyentuh lantai sampai siku-sikunya, mungkin sampai lengannya, enggak. Tetapi yang dimaksud adalah telapak tangannya. Bahkan nanti kita sebutkan beberapa sunnahnya dan juga beberapa adab dalam sujud dimakruhkan. Bahkan ada yang sampai mengatakan haram. Ya, membentuk posisi sujud, ya, kama yabsutul kalb. Ya, seperti anjing dengan menyentuhkan mirfaknya atau apanya? Sikutnya. Menyentuhkan sikutnya ke lantai. Sebagian memang tidak mengharamkan, hanya makruh, tapi Nabi SAW menggambarkannya seperti anjing, dan siapa yang mau disamakan dengan anjing, ya. Sehingga ini salah satu adab yang perlu diperhatikan. Ketika Nabi mengatakan al-yadain, dua tangan, itu bukan seluruh tangannya, tapi yang Nabi inginkan apa? Telapak tangannya saja. Bahkan ada larangan menyentuhkan mirfak atau sikut ini ke lantai. Ya. Ini tulang yang kedua dan juga tulang yang ketiga. Tulang yang keempat dan yang kelima adalah ar-rukbatain. Ar-rukbatain. Apa itu ar-rukbatain? Dua lutut. Dua lutut. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh, atrafil qadamain. Ujung kaki yang dua atau kedua ujung kaki. 6 yang ketujuh, 6 dan 7 kaki kanan dan kaki kirinya. Ujung-ujungnya harus menyentuh. Disebutkan secara gamblang atrafnya saja. Atrafnya saja. Karena nanti kita sebutkan beberapa sunnahnya, di antara ketika sujud jari jemari dihadapkan ke arah kiblat. Sehingga keliru ketika seseorang yang sujudnya yang disentuh ke lantai adalah punggungnya, telapak kaki. Seperti ini sujudnya. Nabi SAW meminta yang disentuhkan itu bukan kaki seluruhnya, tetapi apa? Atrafnya saja, yaitu jari jemarinya. Dan dianjurkan jari jemarinya menghadap ke kiblat. Nanti kita sebutkan riwayatnya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Secara umum bersujud dengan 7 tulang ini, 7 tulang secara formalitas, tapi sebenarnya ada 8 karena Nabi menunjuk hidung saat menunjuk kening. Artinya hidung digabungkan dengan kening. Dengan 7 anggota ini disyariatkan. Ya. Namun ada di antara ulama yang mengatakan bahwa yang wajib ketika sujud tidak harus semuanya. Hanya saja pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama, ya, dan juga yang kami pilih insyaallah, bahwa semuanya wajib menyentuh. Bahkan bisa kita katakan bagi yang mengatakan bahwa 7-7-nya harus menyentuh, kalau ada satu yang tidak menyentuh saat sujud, maka sujudnya tidak sah. Dan kalau sujudnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Karena sujud adalah rukunnya sholat. Sujud adalah rukunnya sholat. Sehingga saat sujud, ketika diwajibkan untuk menyentuhkan 7-7-nya, kening plus hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki, maka harus menyentuhkan semuanya. Sehingga keliru kalau ada orang yang gak mantep sujudnya. Gak mantep itu bisa dikatakan setengah-setengah, ya, setengah-setengah.
ada yang kakinya naik ke atas, nggak nyentuh. Ada yang tangannya setengah-setengah juga, jadi dia nggak mantap telapaknya nyentuh, tapi ada yang segini, ada yang segini. Sujud ada, kami lihat sendiri. Ya, padahal diperintahkan, diwajibkan, sehingga keliru mereka yang tidak sungguh-sungguh dalam sujudnya, tidak sungguh-sungguh dalam sujudnya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan tentang sujud ini, ya, berkaitan tentang sujud ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah cara turun ke sujud. Nah, ini salah satu yang sering kali dibahas, dipertanyakan, ya. Sujud itu mana yang didahulukan? Tangan dulu atau lutut dulu? Ya, kaki dulu ya, jelas kaki dulu kan, nggak mungkin kita sholat kakinya ngambang ya, jelas kaki dulu yang pertama. Cuman setelah kaki ini lutut atau tangan, ini menjadi khilaf yang sudah dari dulu sudah ada, ya. Namun secara umum di awal kita katakan bahwa yang mana kita kerjakan, mau lutut dulu atau tangan dulu, secara umum hukumnya sah. Ya, hukumnya sah. Hanya saja yang menjadi permasalahan bisa kita kerucutkan, ya, mana yang lebih afdol. Sehingga para ulama mengatakan, pendapat pertama mengatakan yang lebih afdol adalah kedua tangan dulu. Ya, yang pendapat pertama mengatakan yang paling afdol adalah kedua tangan dulu, barulah lutut. Ini pendapat jumhur dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan juga diamalkan oleh banyak para ulama. Ya. Oh, mohon maaf. Pendapat yang pertama ini malah sebaliknya, lutut dulu baru tangan. Yang diamalkan oleh jumhur, mayoritas ulama, itu adalah lutut dulu baru kedua tangan. Lutut dulu baru kedua tangan. Dipilih oleh Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan mayoritas ahlul ilm, Ibnul Munzir, Ibnul Qayyim, Syekh bin Baz, juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah dari sahabat-sahabatnya Abdullah Al-Qamah wal Aswad, ya. Al-Qamah dan juga Al-Aswad dua-duanya berkata, hafizna an Umar fi salatihi annahu kharra ba'da ruku'ihi ala rukbatayhi kama yakhirul ba'ir wa wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Wa wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Kata dua ulama ini, Al-Qamah dan juga Al-Aswad, mengatakan kami melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika sujud meletakkan rukbahnya dulu, lututnya dulu, kemudian baru kedua tangannya. Ya. Dan perbuatannya Umar seharusnya yang paling cocok dengan perbuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ditambah lagi, ya, ada satu riwayat yang menyebutkan larangan bersujud seperti sujudnya ba'ir, seperti ambruk atau kama yabrukul ba'ir, seperti buruknya turunnya al-ba'ir, unta. Cuman yang menjadi permasalahan sampai sekarang sebenarnya unta itu, ya, kakinya yang di depan atau yang di belakang, tangannya yang di depan atau tangannya yang di belakang. Ya, banyak juga dibahas oleh para ulama yang mengatakan, oh, tangannya di depan, kakinya di belakang sih. Pendapatnya begini. Yang mengatakan enggak, yang di depan itu kakinya, mengatakan begini. Nah, itu yang menjadi munculnya pendapat yang kedua mengatakan malah sebaliknya, yang afdol itu pendapat yang kedua ini, tangan dulu kemudian baru lutut. Ini riwayat yang dipilih oleh Malikiyah, dan juga Al-Auza'i, dan juga beberapa ashabul hadis, diantaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, beliau memilih tangan dulu baru lutut. Namun Allah Ta'ala pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, yang diamalkan juga banyak kaum muslimin, yaitu apa? Lutut dulu baru tangan. Namun kami ingatkan lagi, sekali lagi, bahwa insya Allah khilaf yang terjadi antara lutut dulu atau tangan dulu, khilaf yang berkaitan dengan mana yang lebih afdal.
Mana yang lebih afdal? Ini kembali kepada keyakinan masing-masing. Dan sulit sekali menentukan, cukup sulit. Karena di antara alasan pendapat pertama, kenapa lutut dulu baru tangan? Mereka mengatakan ini lebih khusyuk, lebih sopan, lebih beradab di hadapan Allah. Pendapat yang kedua juga mengatakan kalau tangan dulu lebih khusyuk, lebih sopan dan seterusnya. Sehingga kami sering mengingatkan bahwa tidak perlu dijadikan masalah yang besar atau tidak perlu diperbesar masalah ini. Bahkan boleh juga kita katakan mana yang paling khusyuk bagi kita masing-masing. Karena bisa saja untuk satu orang berbeda dengan orang yang lain. Kadang-kadang juga berkaitan dengan usia. Ya, yang muda merasa lebih nyaman lutut dulu kemudian tangan. Ya, karena dia mampu untuk lebih santai, lebih pelan-pelan turunnya. Ya. Yang tua lebih nyaman tangan dulu, karena kalau lutut dulu takutnya sakit ya, karena dia nggak bisa menahan beban badannya, sehingga kalau lutut dulu takutnya terlalu kencang turunnya, sehingga dia tangan dulu, tahan dengan tangan baru lututnya diletakkan. Sehingga ada beberapa ulama yang mengatakan sebenarnya yang paling afdol bukan masalah lutut dulu atau tangan dulu, tapi mana yang paling menurut kita khusyuk dan paling nyaman untuk melaksanakan praktek sujud ini dengan sebaik mungkin. Ada juga yang menambahkan yang penting jangan buru-buru saat sujud. Turunnya jangan ambruk terlalu cepat. Nah, ini yang kurang memang jelas, kurang sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga dirasa kurang khusyuk, kurang bikin tenang. Ya, jadi silahkan mau pilih tangan dulu atau lutut dulu, yang penting pelan-pelan saat sujud. Adapun kami memilih ya bahwa yang paling afdal adalah lutut dulu kemudian tangan. Tapi sekali lagi bisa saja bagi orang yang lain merasa lebih afdal tangan dulu baru lutut karena kondisinya. Mungkin dia gemuk, mungkin dia sudah tua dan lain sebagainya. Atau dia mungkin ada sakit, muda tapi punya sakit di lututnya, gimana? Bisa saja lebih afdal tangan dulu daripada kaki dulu, dia malah nggak khusyuk ya, pas sujud malah teriak kesakitan misalnya, repot. Nah, ini permasalahan pertama ya. Dan memang banyak khilaf di antara para ulama yang sebenarnya sulit untuk dipertemukan ya, dan insya Allah tidak masalah ya kalau dalam masalah cabang-cabang ilmu fikih. Ya, yang penting sholatnya masih sama-sama ngadep kiblat gitu ya, rukunnya sama-sama baca Al-Fatihah, ya, insya Allah sholatnya sama-sama sah ya. Sholatnya benar secara umum. Adapun yang berkaitan dengan rincian tata caranya yang berbeda, insya Allah kalau berbeda hanya di dalam hal itu tidak perlu diributkan. Bahkan kadang-kadang ada permasalahan khilaf yang cukup besar dan sampai sekarang tidak bisa dipertemukan. Di antaranya kemarin ya ramai apa? Masalah hilal ya, masalah lebaran, puasa. Subhanallah, kemarin kami ngisi kuliah subuh ya, di daerah Pagejugan gitu ya, Listring. Setelah lebaran sudah lewat seminggu. Selesai kajian kuliah subuh ya, diajak diskusi sama salah satu ustadz di situ yang kami hormati juga, salah satu ustadz kami juga yang lama pengurus masjid itu. Yang mendiskusikan tentang sebenarnya gimana sih ya yang didahulukan, dibahas segala macam panjang lebar yang sama aja sebenarnya kalau diulang-ulang jawabannya itu lagi. Siapa yang menjawab ru'yah dulu alasannya begini, siapa yang menjawab pakai hisab alasannya begini dan lain sebagainya ya. Dan kami jelaskan ya bahwa kalau saya pilih saya milihnya ru'yah. Tapi kalau misalnya ada yang milih hisab dan seterusnya, dan memang ada ulama-ulama yang berpendapat seperti itu, mereka ada dalilnya juga dan mau gimana lagi seperti itu. Tidak perlu dipaksakan ya. Apalagi kalau sampai membuat kita terpecah belah yang harusnya bersatu di dalam hal yang lebih utama, maka membahas atau mendiskusikan ini kalau berdampak madorot seperti itu maka tidak baik, malah tercela gitu ya. Sehingga kalau ada perselisihan khususnya dalam cabang fikih, maka ya, lebih baik kita toleransi. Mengingkari boleh, karena kalau berbeda pendapat ya kita harus meyakini pendapat yang beda dengan kita adalah pendapat yang salah, karena kita harus yakin dengan pendapat kita.
Kita boleh mengingkari, mengatakan ini salah, alasannya begini, begini, begini. Tapi setelah itu selesai. Sudah sampaikan, sisanya orang punya pilihannya masing-masing. Allah juga yang menggerakkan hati mereka, Allah juga yang menggerakkan pilihan mereka. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada tambahan-tambahan lain, tapi kita sebutkan insyaallah secara ringkas setelah dikumandangkan azan insyaallah. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal yang perlu diperhatikan juga dalam sujud, yaitu posisi dua paha dan juga perut. Ya. Jelas di dalam satu riwayat, ya, disunnahkan. Ya, Nabi SAW menyebutkan, ya, untuk direnggangkan antara dua paha. Jadi dua paha jangan sampai berdekatan, jangan sampai apalagi menempel. Direnggangkan, jangan sampai menempel. Tambah renggang, tambah afdol. Dengan catatan tidak berlebihan. Kalau terlalu renggang berlebihan, melebihi postur ideal badan dia, malah jadi tidak khusyuk. Apalagi sampai mengganggu saudara kita yang ada di samping kita ketika sholat berjamaah. Ya. Disunnahkan direnggangkan, tapi tetap dengan memperhatikan posisi ideal, tidak berlebihan. Ya. Disunahkan juga di dalam satu riwayat untuk diangkat perutnya. Jangan sampai perut ini nempel dengan paha. Semakin diangkat, semakin afdol dan semakin sempurna pahalanya. Semakin ditempel perut ini, semakin turun, nyentuh dengan paha, semakin berkurang kesempurnaan sujud dia. Semakin berkurang kesempurnaan. Maka ini perlu diperhatikan. Salah satu adab dalam bersujud, diangkat pahanya, paha dari betis jangan sampai menempel, paha dari perut jangan sampai menempel, dan tetap tidak berlebihan. Yang berikutnya adalah mengangkat dua siku. Nah, ini yang kita sebutkan. Ya. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "I'tadilu fis sujud." Sempurnakan sujud kalian. Ya, dalam postur yang i'tidal, yang ideal, ya. Wala yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi. Jangan sampai kalian menjulurkan atau menempelkan zira', lengan, siku kalian ke tanah, dibiarkan seperti menjulurkannya anjing tangannya. Seperti anjing menjulurkan kedua tangannya atau kedua kakinya. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Al-Barra ibn Azib, Rasulullah SAW bersabda, "Iza sajadta," kalau kamu sujud, fadhu' kaffaik, letakkan kedua telapak tanganmu, warfa' mirfaqaik, angkat dua sikutmu. Angkat dua sikutmu. Jangan disentuhkan. Ini banyak sekali riwayat-riwayatnya. Ya. Kalau Nabi SAW sampai menyamakannya dengan anjing, ya ini cukup tegas berarti. Ya, makruhnya sangat tegas gitu ya. Meskipun sebagian ulama tidak ada yang mengatakan tidak sampai haram. Ya. Artinya kalau memang ada yang melakukan seperti gerakan nyuwun sewu anjing ini, sholatnya insya Allah tetap sah, tapi jelas ya dicela, ya tercela, kurang pantas. Kemudian selanjutnya adalah posisi kedua kaki. Kita sebutkan tadi, sempat disinggung di awal, bahwa yang disentuhkan adalah atraf qadamain atau asabi' qadamain, cuman jari jemarinya saja, ujung-ujung kedua kakinya saja. Dan disunnahkan, Nabi SAW menyebutkan, atau sahabat-sahabat Nabi SAW menyebutkan bagaimana Nabi SAW sujud, ya. Disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Amr ibn Atha, fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihuma. Nabi SAW ketika sujud meletakkan kedua tangannya tanpa muftarish, tanpa menyentuhkannya ke lantai, tidak juga menyempitkannya, merangkulnya, tapi direnggangkan. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah, kemudian menghadapkan kedua
jari jemari kakinya kanan dan kirinya menghadapkan ke kiblat. Artinya ditegakkan kakinya, tidak jari jemarinya menghadap ke lantai atau ke bumi, tidak, tetapi menghadap ke kiblat. Kemudian yang terakhir tentang posisi apakah dua kaki ini menempel atau direnggangkan. Ini menjadi khilaf juga di antara para ulama. Ya, menjadi khilaf juga di antara para ulama. Sebagian menganjurkan untuk direnggangkan, disamakan seperti paha. Kan tadi disebutkan sebelum ini ada hadis tentang paha disunahkan untuk direnggangkan. Ya, maka kedua kaki pun direnggangkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di antara pendapat yang dipilih oleh jumhur dan diamalkan oleh banyak kaum muslimin adalah menempelkan kedua kaki antara kaki kanan dengan kaki kirinya. Dalilnya adalah riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan ketika beliau tidur di malam hari mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah sedang sholat, ya, sedang sujud, kemudian tangan Aisyah radhiyallahu taala anha menyentuh kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak para ulama yang menyebutkan satu tangan itu bisa menyentuh dua kaki kalau dua kakinya rapat, menempel, ya, kanan dan kirinya menempel, sehingga mereka berkesimpulan disunahkan ketika sujud ditempelkan kaki kanan dan juga kaki kirinya. Ya, tapi sekali lagi tetap ada khilaf. Ada yang lebih mengutamakan untuk direnggangkan. Dan kembali lagi bagaimana kita merasakan mana yang lebih khusyuk bagi sholat kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini beberapa sunnah berkaitan dengan sujud atau adabnya. Baik, kita buka kesempatan barangkali ada yang mau bertanya. Monggo. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang disebutkan sebenarnya bukan tasyahud. Ya, disebutkan dalam riwayatnya qoma minas sajdatain, bangun dari dua rakaat. Maka bangun dari dua rakaat dan disebutkan tasyahud atau tidak tasyahudnya. Walaupun normalnya sholat yang lebih dari dua rakaat, setelah di rakaat kedua ada tasyahudnya. Ya, jadi insya Allah tetap disunahkan kedua tangan meskipun tidak ada tasyahudnya. Walaupun kami tambahkan sedikit, sebenarnya yang kami pilih sampai sekarang yang lebih afdol sholat sunnah pun dikerjakan dua rakaat bukan 4 rakaat. Tapi tetap lagi ini sudah ada khilaf juga di antara para ulama yang lebih mengampalkan sholat tarawih 4 rakaat, ya. 4 rakaat 1 kali salam, sehingga di rakaat yang kedua tidak ada tasyahudnya, ya, disambung. Yang sering kami amalkan selalu 2 rakaat, ya. Tapi kalau misalnya mau mengamalkan sholat tarawih atau sholat malam yang 4 rakaat 1 kali salam dengan 1 kali tasyahud, tetap disunahkan insyaallah bangun dari rakaat yang kedua meskipun tidak ada tasyahudnya, karena Nabi riwayatnya mengatakan qoma minas sajdatain, bangun dari 2 rakaat pertama, yang mengangkat kedua tangan ketika memulai rakaat yang ketiga. Wallahu a'lam. Tanya lain? Fadhol. Baik. Kalau tidak ada, insyaallah kita anggap bisa difahami, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semuanya yang paling benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah jelas, ya, ini kekeliruan dari kejahilan kami atau godaan dari syaitanir rajim. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini dan juga di luar majelis ini. Kita doa kafaratul majelis. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.